Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, saudara-saudara, para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kita kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapat gelar yang paling mulia di sisinya, itulah takwa namanya. Kata Allah, takwa itu alasannya akan dimudahkan segala urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia sangka-sangka. Untuk meyakinkan kita bisa dibaca dalam Al-Quran tepatnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya akan memudahkan urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa dia duga-duga. Lebih dari itu, Allah berjanji kepada orang takwa di akhirat nanti akan ditempatkan di dalam surga yang penuh nikmat. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sungguhnya orang takwa itu jadikan akan ditempatkan oleh Allah dalam surga Jannatul Na'im, surga yang penuh nikmat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta keluarga besar kita akan dapat menikmati janji Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga di akhirat nanti kita akan dapat bertemu beliau, saling bertemu sapa, berterima salam, bahkan yang paling penting masuk ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Jauh sebelumnya baginda Rasulullah telah memberikan kunci kepada kita, kepada umat yang sangat dicintai ini, untuk menembus pintu surga yang sudah dikasih kunci sama kita. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Kalau tak masuk surga juga memang kita yang tolol, saya pikir. Karena kunci sudah dikasih. Apa kuncinya? Kata Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah orang yang sungguh-sungguh cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku akan masuk surga bersama. Kunci sudah kita terima. Tinggal kita mempraktekannya dalam kehidupan, insya Allah kita akan bertemu dia dengan hati. Amin ya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita melihat ada sebuah pemikiran dalam masyarakat, ada satu mindset. Ketika bicara pendapatan penghasilan, hampir semua orang mengatakan biarlah sedikit, yang penting berkah daripada banyak tak berkah. Mindset ini perlu kita rubah, harus kita ganti kalimat. Kalau begini pola pikir kita, kapan bisa kaya? Kapan kita bisa berlimpah banyak? Tentu yang kecil-kecil dengan penghasilan kita sedikit. Maka mindset perlu kita rubah. Apa kira-kira kalimatnya? Sedikit berkah biasa, banyak berkah luar biasa. Itu mau kita.
tentu ada rahasia untuk mendukung itu. Untuk mendapatkan banyak berkah luar biasa pasti ada rahasianya. Apa rahasianya? Sehubungan dengan itu hati berdiri di atas mimbar dan kecil tapi unik untuk Allah menyampaikan sebuah khutbah Jumat dengan judul membuka rahasia pintu keberkahan dari Allah. Ternyata dalam Al-Quranul Karim Allah memberikan gambaran kepada kita telah memberikan dua kunci yang sangat bernilai luar biasa. Kalau ini kita miliki, kita praktekkan dalam kehidupan, ternyata pintu keberkahan yang dimiliki oleh Allah dari langit maupun dari bumi kita bisa buka dengan baik. Kalau sudah bisa kita buka, tentunya rezeki kita akan melimpah ruah. Maka sedekah yang kita berikan tidak lagi berwarna abu-abu warna muda, tapi paling tidak warna biru dan merah. Kenapa? Karena uang kita sudah banyak. Itulah makanya perlunya mindset ini kita ubah. Apa yang dua itu? Yang pertama iman, yang kedua takwa. Cuma itu kunci. Hal ini terdapat dalam Al-Quranul Karim tepatnya surah Al-A'raf surah 7 ayat 96. Walau ada al-qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya penduduk suatu negeri memiliki iman, kualitas iman yang baik dan takwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka akan kami bukakan pintu-pintu berkah baik yang dari langit maupun yang dari bumi. Kalau sudah Allah membukanya, kan gampang bagi kita. Berarti Allah menginginkan kita itu kaya dengan susah. Kita inginkan kaya dengan miskin. Karena Islam agama yang memang perlu banyak uang. Bukan hanya sedekah pakai uang, umrah pakai uang, haji pakai uang, dan banyak hal-hal lain yang memang harus pakai uang. Kita cemburu melihat orang lain, kenapa infaknya banyak, kenapa kita tidak? Justru dengan kuncinya belum kita miliki. Padahal lebih 1400 tahun yang lalu kunci ini sudah tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kenapa kita tidak pakai? Asik kita berpikir sedikit berkah daripada banyak yang berkah. Inilah mindset yang perlu kita ubah. Supaya jelas bagi kita, sedikit berkah biasa, banyak berkah luar biasa. Itu mau. Kalau sudah berkah luarnya, syaratnya cuma mudah, kunci cuma iman. Yang kedua takwa, mudah. Apa itu iman? Secara sederhana, iman itu adalah upaya menghadirkan Allah dalam diri manusia, meliputi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik dari depan atau belakang, kanan dan kiri, atas bawah, senantiasa zikrullah, ingat Allah, itulah iman. Pada saat itu, maka kesalahan bisa kita tekan pada tingkat yang sangat kecil, bahkan bisa sampai pada tingkat nol. Kalau ini sudah kita lakukan, berarti kita akan menabur kebaikan sebanyak-banyaknya. Allah sanggupi kebaikan yang kita tahu itu dalam Al-Quran, tepatnya surat Ar-Rahman, al-jaza'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan dari suatu kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Fabi'ai ala birabbikum atutasliman. Cukup jelas. Saya pikir kita yang harus merubah mindset ini. Islam ke depan harus kaya. Walaupun hari tercatat itu lebih 40 juta di bawah garis kemiskinan, makanya mindset itu perlu kita ubah. Kita ambil kuncinya, Allah sudah berikan sama kita. Yang Al-A'raf surah 7 ayat 96. Kita ambil. Kan mudah sekali tadi kan. Usaha manusia menghadirkan Allah dalam dirinya, meliputi seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, baik depan atau belakang, kanan dan kiri, atas bawah, senantiasa zikrullah, ingat Allah, itulah iman. Kalau sudah begini adanya dalam diri kita zikrullah itu, saya ulangi sekali lagi, maka kesalahan bisa kita tekan pada tingkat yang sangat kecil, bahkan bisa sampai pada titik nol. Inilah maunya Allah itu. Allah menciptakan kita untuk melakukan kebaikan, untuk jadi orang baik, bukan untuk jadi orang yang salah.
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menjadikan jin dan manusia kepada Allah kecuali untuk ta'abud, berbuat baik kepada Allah. Jelas. Kemudian kunci yang kedua apa? Takwa. Sederhana saja, apa itu takwa? Kalau sudah tadi kita beriman kepada Allah, kemudian kita tahu kebaikan, lalu bukti ketaatan kepatuhan kita kepada Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan keikhlasan kepadanya, itulah namanya takwa. Jadi bukti pengabdian kita kepada Allah dengan tulus, itulah namanya takwa. Apa itu pengabdian? Jelas perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Itulah bukti pengabdian yang terbaik kepada Allah. Maka apabila kedua kunci ini kita miliki, kita terapkan dalam kehidupan, tidak ada keraguan bagi kita. Allah sudah menyatakan tadi dalam Al-Quran, sudah dinyatakan akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki, baik yang ada dari langit maupun yang ada dari bumi. Tapi kalau kita berkhianat kepada beliau, walakin kazzabu kata Allah, tapi kalau berkhianat di hati, fa'akhadnahu bimatan yang sibuk, maka tersisa takwa akibat perbuatan tersebut. Jadi mengundang sisa azab itu kita akan Allah. Walaupun Allah berencana dengan azab, tapi ketika kita sabuti perintahnya dan kita jauhi larangannya, maka rencana dengan azab itu pasti ditunda. Itu jelas dalam hadis kursi. Warisati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku kata Allah. Inilah akumu dari arti Allah. Sesungguhnya aku punya rencana, punya niat, punya master plan untuk menurunkan azab kepada pendudukku. Tapi ada 3 hal yang dibuatnya, maka aku menundanya. Yang pertama, Faiza nazartu ila ummatikum. Ketika kulihat mereka ramai-ramai menghiasi rumah. Yang mana rumah Allah di bumi, tinggal buyuti fil ardi masjid. Sesungguhnya rumah di bumi adalah masjid. Cukup jelas. Makanya laki-laki punya kewajiban memakmurkan masjid. Kalau begini kita buat setiap waktu, barokah kali hidup kita. Yang turun dari langit bukan bencana dan azab, tapi nikmat dan rahmat dari Allah. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilal mutahabbiina, mereka melihat saling sayang menyayangi sesama yang kenal. Kalau sudah semua kita berjalan yang baik, yang kita kerjakan yang baik-baik, tidak ada permusuhan, yang ada persahabatan, yang ada teman, luar biasa. Makanya bagi Rasulullah itu dia punya teman, tapi semua sahabat. Dan beliau senantiasa menaruh kebaikan kepada siapapun. Baik sahabat yang dia seiman dengan dia maupun dia seiman dengan dia. Kan luar biasa seluruh sahabat beliau. Kenapa tidak contoh? Supaya hidup kita lebih nyaman, hidup kita lebih tenang, uang kita banyak, sedekah itu jelas. Kalau ini bisa kita lakukan, saya pikir pengumumannya 9 juta sekian akan berubah ke depan menjadi 90 juta sekian. Yang masuk ke imam biru merah tidak ada baru. Dalam hati orang tak lakukan. Tapi sangat cukup jelaskan. 2 kunci ini harus kita miliki dan tidak terapkan dalam kehidupan. Allah sudah janji dan Allah itu tidak sia-sia. Satu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas sempurna. Bahkan kalau Allah dibalas 700, bahkan lebih dari itu bila hisab tanpa batas. Apabila kita terjadi di bulan Ramadan, Rasul mengatakan dilipat gandakan dari 10 sampai 70 kali lipat. Betapa bahagia kita kalau hidup ini nyaman, tenang, uang banyak, beribadah berdampak. Berapapun diminta oleh panitia, kita siap urunkannya dengan uang kita berlebih untuk makan. Makanya main ini perlu kita ganti kita rumah. Kemudian poin yang ketiga, bahwa Allah menunda azabnya. Wa ilal mustaghfirina bil ashar. Mereka mohon ampun kepada kedua usaha. Waktu usaha itu kapan? Seperti yang terakhir. Kalau kita itu lebih kurang 2 jam.
jam 3, jam 4, jam 4, jam 5 itu adalah usaha mustahil dan doa. Kalau ini bisa kita lakukan luar biasa hebat. Orang-orang beriman bertakwa kepada Allah senantiasa tidak dibasahi dengan istighfar. Istighfar yang terbaik adalah sendiri istighfar. Setiap kita membacanya akan mendapat 70 kebaikan dalam hadis sahih cerita. Apalagi bulan menjadi bulan Mubarak akan dilipat gandakan dari 10 sampai 70 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa bika astaghfiruka a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah saya istighfar. Kalau ini kita baca luar biasa hebatnya. Fadilahnya sangat tinggi sekali. Dan Allah jelas menunda rencana azab yang diturunkannya, dipindahnya atau tahannya dengan kuasa, dengan kudrat. Marilah kita miliki kunci untuk membuka pintu untuk bertahan dari Allah ini. Yang pertama iman, yang kedua adalah takwa. Nanti bisa dibaca di Quran surat Al-A'raf surat 7 ayat 9. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Atas perhatiannya saya berterima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna rahmatan jami'a ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi wa zikruhu wa la zikrullahi akbar.